harus kita ungkap bersama-sama. Perubahan iklim secara global sangat berpengaruh. Yang kita rasakan saat ini memang cuaca yang tidak menentu. Hal yang perlu kita siapkan adalah penunjang pertanian kita tuh apa saja sih. Pertama harus punya lahan ya. Kedua, kita harus punya modal, kompos yang harus kita siapkan. Pemerintah sudah mensubsidi pupuk kita lebih murah lagi. Analisa pasca panen itu sangatlah penting menurut saya, karena pola yang sehat, organik dan lain-lain yang saya mampu, yang saya bisa. Angka saya kemarin di angka 1 ton 8 kintal. 1 ton 8 kintal. Sedangkan yang menggunakan full kimia itu mendapatkan 2 ton. Ada selisih 2 kintal kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat tani semua. Jumpa lagi dengan saya di channel Organic SMS Channel. Dan sobat tani, perjumpaan kali ini saya ingin membahas sebuah cerita, sebuah fakta yang banyak mungkin sobat tani semua lalai ataupun tidak memahami. Di sini kita sama-sama belajar untuk mengungkap itu semua kesalahan-kesalahan ataupun ketidaksempurnaan kita sebagai petani. Yang umumnya kita ini petani hanya mengandalkan lingkungan, mengandalkan kemampuan yang ada, sehingga kita sebagai petani banyak yang lupa tentang apa saja yang harus dilakukan oleh sobat tani semua dalam berbudidaya, terutama padi. Yang kali ini saya akan bahas adalah budidaya apapun. Menurut saya harus hal yang sama. Tetapi kali ini saya akan membahas masalah perpadian ya. Dan sobat tani, tema judul kali ini ya, memaksimalkan panen padi ya. Memproyeksikan dan realita yang harus kita ungkap bersama-sama. Apa saja sih sebenarnya hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh seorang petani, oleh semua petani, terutama petani padi ya. Karena kita akan bahas petani padi kali ini, sobat tani semua. Pertanian itu semuanya pasti mengacu pada masalah. Tapi di balik masalah itu pasti ada potensi. Jadi kita akan bahas juga masalah dan potensinya. Permasalahan yang saat ini dirasakan oleh sobat tani semua, yaitu tentang budidaya tanam padi ya. Mulai dari cuaca yang ekstrim ya, karena perubahan iklim secara global sangat berpengaruh. Yang kita rasakan saat ini memang cuaca yang tidak menentu, sampai faktor kesehatan kita juga terganggu, terutama di awal atau akhir tahun 2005 ke awal 2006. Ini lumayan ekstrim cuacanya juga. Ini perlu kita amati bersama. Jangan lupa kawan-kawan, setiap tahun itu cuacanya berbeda-beda dan karakternya berbeda-beda. Di sini kita sebagai petani harus bijak, harus mencari solusi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang akan timbul nanti. Kita bisa memprediksikannya dari sekarang. Kita harus mengamati. Hal yang pertama itu masalah ya. Pasti akan timbul masalah. Kita harus antisipasi masalahnya. Dan potensi atau solusinya apa?
potensi yang akan menimbulkan masalah itu apa saja, ya solusi yang menimbulkan solusi itu apa saja. Kita harus menilai dari mulai kita mau berbudidaya. Start kita awal harus dari pengamatan dulu. Hal apa saja yang harus kita lakukan, ya. Kita bahas bareng-bareng, ya. Kalaupun ada nanti hal yang tidak pas ataupun yang keliru dari saya, mohon koreksi ya. Karena kita di sini sifatnya belajar bersama-sama untuk saling mengingatkan gitu ya. Oke, Sobat Tani. Hal-hal yang perlu kita siapkan adalah penunjang. Penunjang pertanian kita tuh apa saja sih? Pertama harus punya lahan. Ya. Pertama harus punya lahan. Kedua, kita harus punya modal. Ada lahan, tidak ada modal, susah. Lahan, kita harus siapkan lahan, kita punya lahan. Lalu pemodalannya. Berapa sih lahan yang akan kita garap? 1 hektar. Modalnya berapa sih? Kurang lebih 10 juta. 10 juta itu apa saja sih? Nah, kita akan uraikan bersama-sama. Kita akan bahas. Pasti ketemu. Semua kawan-kawan bisa memprediksi. Minimal harus ada lahan dan modal. Oke, 2 ini kita punya. Hal berikutnya apa yang harus kita persiapkan? Ya kan? Penunjang olahan kita, asintan. Cara kita mengolah lahan kita itu seperti apa? Apa mau kita bajak, apa mau kita TOT, apa mau kita apa grebek, apa disingkal aja gitu. Banyaklah metode untuk pengolahan. Oke, kita umum ya. Berarti kita harus siapkan alsintan. Alsintan kita yang memang harus menunjang dengan kondisi lahan kita. Di daerah agak dalam mungkin perlunya bajak yang agak ringan karena takut tenggelam. Kalau darat mungkin bisa pakai rotari, kalau cakar baja. Ya. Monggo silakan. Alsintan yang memang memenuhi syarat untuk lahan kita. Lalu pengolahan lahan. Pengolahan lahan itu adalah enggak cuman alsintan saja harus kita perlukan, adalah yang perlu kita siapkan lagi adalah pengurai atau nutrisi atau pupuk dasar. Jangan sampai lupa kawan-kawan, banyak yang kegagalan kita lupa tentang hal paling penting ini. Penyempurnaan lahan kita menggunakan bahan-bahan yang baik, pengurai atau pengikat unsur hara, terutama kompos yang harus kita siapkan. Jangan banyaklah, minimal saja. Kita berbudidaya itu jangka waktunya itu 1, 2 bulan, 3 bulan. Jadi kita harus persiapkan dari awal. Oke, lanjut. Setelah kita mempersiapkan lahan, terus mempersiapkan pupuk dasar, ya. Bahkan kita harus siapkan pupuk untuk fase vegetatif sampai generatif, harus ready stock. Jangan sampai ketika kita sudah tanam kita bingung cari pupuk. Dan sekarang alhamdulillah pemerintah sudah mensubsidi pupuk kita lebih murah lagi. Ya, harganya sekarang informasi kemarin tanggal 20 Pak Menteri bilang di Indonesia, ya, di negara kita ada kejutan, ternyata penurunan pupuk untuk petani. Kabar gembira. Ya, kabar gembira untuk pupuk. Jadi harga head itu 90.000 urea dan 92.000 NPK Ponska. Ya. Oke, kita harus siapkan itu pupuknya. Untuk kebutuhan kita 1 hektar berapa? Ya kan? Lalu setelah itu kita akan siapkan lagi varietas. Siapkan varietas yang bagus. Siapkan varietas yang unggul. Ya. Ada beberapa padi yang memang bisa kita tanam di tanah darat, berawa, irigasi, ya, tanda hujan. Kawan-kawan harus bijak juga memilih benih. Semua elemen ini penting. Benih, oke?
Setelah kita punya benih, setelah kita punya kemantapan untuk menanam padi apa di lahan kita, lanjut kita juga harus antisipasi langkah-langkah berikutnya, itu tentang penanganan hama dan penyakit. Itu harus kita siapkan juga. Mengenai apa itu, monggo silahkan. Tetapi dengan baju yang saya pakai ini, saya lebih senang ke organik ya, karena organik itu menurut saya lebih murah, lebih hemat, lebih ramah, lebih sehat, dan lain-lain. Banyak sekali kegunaannya. Untuk pengendalian hama dan penyakit, kita harus siapkan beberapa komponen yang memang harus mendukung, seperti bahan-bahan organik yang ramah lingkungan. Usahakan dulu menggunakan bahan-bahan yang organik ataupun yang ramah lingkungan dulu, yang dosisnya tidak terlalu besar ya. Dosisnya tidak membuat si hama dan penyakit itu resisten. Itu hal yang penting kawan-kawan. Jangan begitu kita kena penyakit langsung kita hajar dengan pupuk atau dengan insektisida yang sudah dosisnya tinggi. Nanti akan menimbulkan hal-hal yang lebih fatal. Kita dengan dosis yang rendah dulu. Kita lebih baik antisipasi, lebih baik mengobati daripada lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Mencegahnya dengan bahan-bahan organik. Gitu. Lanjut ya. Jangan lupa juga perawatan itu penting ya. Setelah kita punya setelah perawatan sampai panen. Setelah panen pun kita akan lebih memikirkan lagi bagaimana caranya kita harus panen hasilnya maksimal. Bukan padinya hanya bagus. Kalau kita sudah punya padi bagus, kita udah punya padi yang luar biasa, potensinya bakal kita ini secara kasat mata. Karena pengalaman yang kemarin kawan-kawan, jenis-jenis padi yang saya pernah posting, ini padi A, B, C, D, ini bagus semua secara kasat mata. Tetapi begitu pemanenan, ya, itu kok nggak sesuai. Bahkan dari petakan kita metak atau ngeblok untuk menganalisa hasil panen kita, itu nggak sesuai dengan setelah kita panen. Kenapa sih? Apa sih faktornya? Ini penting kawan-kawan ya. Karena alsintan ya, alat pemanenan yang tidak maksimal, tidak sesuai dengan SOP, asal-asalan. Oke, lebih bagus yang kita pakai manual sebenarnya. Kita pakai arit bawah, kita gebot. Cuma tenaga manusia sekarang sudah berkurang. Susah kita cari tenaga kerja. Pakai dos itu sebenarnya lebih bagus juga, karena hasilnya tuh lebih maksimal. Si padi tidak ada yang terbuang. Maksudnya dengan combine itu banyak sekali tipe, merek dan lain-lain lah ya, karena yang ada di lapangan saat ini itu yang memang mempercepat proses pemanenan, memaksimalkan proses pemanenan, tetapi tidak maksimal, bahkan justru banyak yang terbuang. Sobat Tani bisa lihat di daerah kami, di daerah kawan-kawan juga pastinya, yang menggunakan alsintan yang sejenis combine, alat panen massal yang satu hari bisa 4 hektar. Itu cara pemanenannya itu banyak yang tidak memenuhi standar. Karena apa? Banyak yang terbuang padi. Dengan faktanya begitu panen selesai, tumbuh lagi di lahan itu lebih dari sebaran, lebih dari kita menjabang benih lagi, banyak yang terbuang. Bayangkan saja berapa malai, berapa ribu bulir yang dibuang. Itu pun kita harus bijak ya dalam pemanenan, terutama pemilihan alsintan atau penggunaan alsintan yang baik dan benar. Lalu kita setelah panen otomatis kita menikmati hasil. Dan jangan lupa kawan-kawan, ini hal yang sangat penting juga menurut saya, ini mengenai pasca panen ya. Analisa pasca panen itu sangatlah penting menurut saya. Karena apa? Kita bisa memprediksi, bisa menilai, bisa menganalisa apa kelemahan, kesalahan kita di waktu proses budidaya dari awal sampai akhir.
Contoh saja nih ya. Dalam 1 hektar, ini gampangnya ngomong, kita dapat 20 juta, ya kan. Terus modalnya habis berapa? Habis 10 juta. Otomatis ada keuntungan 10 juta. Kita punya orang juga kan bisa menganalisa. Kadang-kadang kalau menganalisa, kenapa? Oh, punya saya mah dapatnya 25 juta. Ya kan? Dengan modal berapa? 8 juta, untungnya lebih besar. Itu penting. Di mana sih kesalahan kita? Di mana sih kelemahan kita? Nah, kalau cerita dengan pribadi saya, dari hitungannya di 1/4 hektar lah, dengan pola yang sehat, organik dan lain-lain yang saya mampu, yang saya bisa, itu menghasilkan saya kemarin di angka 1 ton 8 kintal. 1 ton 8 kintal. Sedangkan yang menggunakan full kimia itu mendapatkan 2 ton. Ada selisih 2 kintal, kawan-kawan. Tetapi hitungannya, analisanya, pemodalan dan lain, mulai dari tanam sampai panen sampai semuanya kita hitung. Itu analisanya ketemu di yang 18 kintal per 1/4 hektar. Untung yang mana? Untung yang menggunakan bahan-bahan yang alami atau organik, ataupun yang lebih menghemat, apapun itu. Jadi berbijaklah saat ini Sobat Tani semua untuk melakukan pertanian efektif dan efisien, melakukan regenerasi ya, pola pikir kita ke hal yang lebih baik. Jangan kita dikuasai nafsu ataupun ambisi untuk bertani. Bertani itu adalah hal yang sangat mulia yang harus kita isi dengan hal-hal yang baik. Nah, itu saja mungkin kawan-kawan yang ada dalam pikiran saya saat ini dan ingin saya sampaikan kepada sobat tani juga, karena menurut saya ini penting dan banyak sekali petani-petani kita yang belum sadar tentang hal itu. Bijak dalam bertani, langkah-langkah apa sih yang harus kita lakukan. Salah satunya ini adalah gambaran dari saya untuk sedikit memberikan informasi, sharing. Monggo silakan, yang kurang pas tolong di cross check. Saya ucapkan terima kasih kepada subscriber saya sudah komen dan sering memberikan masukan. Saya tidak bisa menyebut satu persatu, bahkan saya tidak bisa ucapkan terima kasih satu persatu. Saya ucapkan terima kasih di video ini atas semua support, dukungan, saran dan kritiknya ya. Baik pula di video ini apakah ada manfaatnya atau tidak, mudah-mudahan sih ada manfaatnya. Kalaupun tidak ya dibuang saja. Mungkin itu dulu dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.